Oh iya, kembali mengingatkan adik-adik ya untuk mengisi daftar hadirnya ya di Island ya. Jangan lupa. Nanti setiap perkuliahan itu harus diisi untuk di Islandnya. Ini ada yang kendala untuk masuk join ke kelas ini nggak? Ada mungkin di WAG-nya adik-adik ada ini nggak teman-teman yang belum bisa hadir saat ini? Ini ketua kelasnya, ketua ini PJ-nya Zilvia ya kalau nggak salah. Zilvia sudah ada? Sudah, Bu. Udah ya. Bagaimana Zilvia? Apakah ini ada kendala nggak teman-temannya untuk join yang lainnya? Dari teman-teman sudah Zulfi kasih tahu di grup, Bu. Oke. Baik. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan bisa akses untuk join di MS Team-nya. Ya, silakan kelompok 1. Baik, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya selaku moderator akan memandu diskusi kita pada hari ini dalam mata kuliah isu-isu terkini Kespro. Sebelumnya, alhamdulillahilazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah isu-isu terkini Kespro, yaitu Dr. Yesi Markolinda SSIM Repro, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai pro kontra aspek legal tindakan aborsi. Anggota kelompok 1, next slide, Inaya. Yang pertama ada saya sendiri, Aska Mutia, selaku moderator. Yang kedua Andini. Yang ketiga Wafik Ainul Fikran. Yang keempat Cynthia Pratama Putri. Yang kelima Coralia Amorola Dante. Yang keenam Febrike Valencia. Dan yang ketujuh Aulia Eret Angelica, selaku penyaji atau penyampai materi. Next.
Baik, materi pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian aborsi. Aborsi adalah hilang atau hilangnya kehamilan sebelum umur kehamilan usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram yang berakibat kematian janin, yaitu menurut Wijdosastro. Berdasarkan KUHP, pertama, pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai, yaitu 38-40 minggu. Dan yang kedua, pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Oke, baik. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi aborsi. Terdapat dua klasifikasi. Yang pertama yaitu spontaneous abortion atau abortus spontan, yaitu gugurnya kandungan yang disebabkan oleh trauma, kecelakaan, atau sebab alami yang berlangsung tanpa tindakan apapun dan umumnya tidak terkehendaki. Yang kedua yaitu ada abortus provocatus, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Next. Termasuk pada indus abortion, yaitu yang pertama ada therapeutic abortion, yaitu pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu. Yang kedua itu ada eugenic abortion, yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat. Yang ketiga itu ada elective abortion, yaitu pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain. Next. Selanjutnya yaitu sebelumnya Naya cara sebelumnya Naya. Baik, yang selanjutnya itu ada cara yang digunakan dalam aborsi, ada cara modern dan cara tradisional. Next, ya. Selanjutnya itu ada penyebab dari aborsi sendiri, yaitu ada seks pranikah, pemerkosaan, kontrasepsi yang gagal, dan takut dianggap oleh keluarga. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu dampak aborsi. Menurut Wijdosastro tahun 2002, itu yang pertama perforasi dinding uterus hingga rongga peritoneum atau kandung kencing. Yang kedua, luka pada serviks uteri terjadi karena dilatasi uterus dipaksakan hingga timbul sobekan pada serviks. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, infeksi, mendadak demam, menggigil karena banyak mengeluarkan darah, kanker payudara, kanker indung telur, kelainan pada plasenta atau ari-ari, komplikasi yang dapat timbul pada janin, dan dampak psikologis atau gangguan emosional. Selanjutnya pencegahan aborsi. Yang pertama, kampanye kondom. Yang kedua, pengetahuan pendidikan seks. Yang ketiga, pengetahuan aborsi aman. Yang keempat, pengetahuan mengenai kontrasepsi yang sesuai dan terjangkau perlu digalakkan pada setiap lapisan masyarakat, dan bimbingan konseling perlu bagi mereka yang mengalami KTD. Selanjutnya, menstrual regulation. Secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan, tetapi dalam praktik menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Menstrual regulation pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Pro kontra aspek tindakan aborsi. Sebelum terbentuk konsensus dalam proses pembahasan RUU,
Kesehatan terkait pasal aborsi terjadi perdebatan antara fraksi di DPR terkait materi atau substansi pada pasal 84 ayat 2 butir A dan C. Fraksi-fraksi yang terlibat terbagi menjadi 3 kelompok, yakni agama, feminisme, serta sekularisme. Artinya pandangan masing-masing fraksi akan didasarkan pada ideologi atau platform partai dari fraksi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik atau pertentangan. Selanjutnya, perbandingan masing-masing fraksi terhadap pasal pengecualian larangan aborsi. RUU Inisiatif DPR, larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis didedikasi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, penderita penyakit genetik, berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup. Yang kedua, identifikasi kedaruratan medis dalam hal janin menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki, sebagaimana dimaksud huruf A, harus berdasarkan izin dari ibu atau ayah janin. Yang ketiga, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yang direkomendasi dari lembaga atau institusi ahli tokoh agama setempat sesuai dengan norma agama. Yang keempat, konseling atau advis pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang terlatih. Adapun perbandingan fraksi Partai Bintang Reformasi menyatakan setuju dengan usulan pemerintah. Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang dikatakan oleh Fauzi, karena itu boleh aborsi dilakukan, tetapi dengan catatan apa yang tertera dan nanti akan kita hasilkan ini. Dari Umar Wahid, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan, jadi dalam hal ini saya lebih sependapat bahwa identifikasi kedaruratan medis supaya tidak disalahartikan lagi. Menurut Zabur Zawawi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera hanya memang pada kondisi-kondisi tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu dan memang ada tindakan bahwa kalau aborsi dilakukan pada kondisi tertentu itu, dan selain itu pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari praktek aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, untuk larangan memang sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikecualikan dan harus di saat sekarang ini kejadian aborsi itu semakin marak. Oleh karena itu rambu-rambu pegangan di dalam undang-undang ini perlu. Dari fraksi Partai Demokrat setuju, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga setuju, dari fraksi Partai Amanat Nasional setuju, dari fraksi Partai Damai Sejahtera. Oleh karena itu saya lebih setuju bahwa kita tegas saja, berarti ayat 2 dan 3 dan seterusnya kita drop, karena ini akan memberikan kekuatan hukum bagi kita bahwa akan bisa tegas menghargai harkat hidup manusia. Next, operator. Kesimpulannya bahwa terjadi perdebatan antara fraksi di DPR serta masyarakat dan melahirkan berbagai argumen terhadap pasal 84 ayat 2. Pasal tersebut menciptakan fragmentasi yang terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang menolak pasal aborsi di mana pro-life dan yang mendukung aborsi disebut pro-choice.
Pro-life beranggapan fetus memiliki hak atas kehidupan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Selain itu, hak wanita akan kebebasan proreaktif tidak mutlak. Sementara pro-choice beranggapan untuk meminimalisir efek dari akibat aborsi yang tidak aman dan ilegal oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai dan sering menimbulkan kematian, juga sebagai pilihan alternatif warga negara dalam menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan situasi permasalahan aborsi di Indonesia dan negara lain. Next. Fakta mengenai aborsi di Indonesia. Persoalan tindakan aborsi dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Aborsi yang diizinkan dalam PP ini adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis dan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan ini memperjelas pasal 75-76 UU Kesehatan dengan ketentuan A. Harus dilakukan oleh tim yang layak melakukan tindakan aborsi minimal terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan. B. Dilakukan di klinik pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat dan ketentuan menteri. C. Atas permintaan dan persetujuan perempuan hamil. D. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. E. Tidak diskriminatif. F. Dan tidak mengutamakan imbalan. Terlepas dari banyaknya kontroversi tentang aborsi, kita tidak bisa menutup mata bahwa tingginya angka kematian ibu hamil adalah sebuah fakta yang memprihatinkan. Pada level negara ASEAN, angka kematian ibu atau AKI Indonesia menduduki ranking pertama, yaitu mencapai 373 per 100.000 kelahiran, di mana 11% diantaranya karena pertolongan aborsi yang tidak aman. Berbagai macam data statistik yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga mengenai frekuensi tindakan aborsi mengindikasikan realitas aborsi sebagai fenomena gunung es. Data yang dilansir adalah data yang tampak dan terekam di atas permukaan, sementara realitas yang sesungguhnya terjadi justru lebih banyak dari yang terdata. Next. Next lagi, Aulia. Selanjutnya ada perbandingan hukum aborsi di Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia. Negara pertama yaitu Belanda. Kebijakan aborsi jika dilihat dari yang paling liberal sampai yang paling konservatif, hukum aborsi Belanda ditempatkan dalam kategori A menurut Indonesia Country Progress Report karena aborsi dibolehkan atas permintaan perempuan. Dari segi kebijakan melegalkan aborsi berdasarkan pertimbangan kontekstual, menurut hasil survei WHO, hukum aborsi Belanda dapat ditempatkan dalam kategori alasan mengizinkan aborsi nomor 7, sehingga Belanda termasuk dalam salah satu dari 27% negara-negara di dunia yang mengizinkan aborsi berdasarkan pemerintahan. Hasil kajian Darwin menempatkan bahwa hukum aborsi Belanda pada posisi hukum sangat longgar, sejajar dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Italia, Turki, Tunisia, dan Singapura yang membolehkan aborsi atas permintaan ibu hamil karena berbagai alasan. Hal ini berarti perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya karena berbagai alasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu hukum aborsi di Amerika Serikat, di mana di dalam kepustakaan hukum pidana dari putusan MA Amerika Serikat pada tahun 1973, aborsi dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu ada first trimester abortion, yaitu aborsi trimester pertama, yang kedua ada second trimester induction atau induksi trimester kedua, dan yang ketiga yaitu third trimester induction atau induksi trimester ketiga. Di mana undang-undang aborsi Amerika Serikat ini berlandaskan pada putusan MA dari Amerika Serikat tersebut memberikan batas waktu yang jelas, yaitu pada saat janin mampu hidup di luar rahim, yaitu sekitar 24 minggu. Next.
Next, moderator. Jadi pada trimester pertama, perempuan mempunyai hak untuk memilih menghentikan kehamilannya dan berhak membuat keputusan pribadi dengan dokternya tanpa campur tangan dari negara. Nah, pada trimester kedua, hanya dalam keadaan terpaksa negara atau negara bagian dapat mengatur prosedur induksi yang layak untuk melindungi dan menjaga kesehatan perempuan. Nah, dan pada trimester ketiganya, induksi sama sekali dilarang karena negara atau negara bagian berkewajiban melindungi kehidupan yang potensial, kecuali memang diperlukan bagi kesehatan si ibu. Selanjutnya, yaitu hukum aborsi di Indonesia. Jadi di Indonesia, sejak diberlakukannya KUHP yang diadopsi dari KUHP Belanda tahun 1881 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ketentuan hukum tentang aborsi menganut model larangan atau model of prohibition, karena aborsi dilarang tanpa pengecualian sebagaimana diatur di dalam pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yang merupakan kopi atau turunan dari pasal 295 sampai dengan 298 KUHP Belanda tahun 1881. Kemudian model larangan yang dianut di dalam KUHP ini disempurnakan dengan adanya pengecualian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau UUK, meskipun hanya terbatas pada alasan medis. Jadi oleh karena itu hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi atau ius constitutum tentang aborsi di Indonesia tergolong hukum yang paling konservatif dan keras terhadap aborsi karena melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya yaitu, apabila dibandingkan dengan Konstitusi Amerika Serikat, jelas terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam hal perlindungan terhadap anak dalam kandungan. Kenyataan bahwa common law Inggris yang menjadi pola Konstitusi Amerika Serikat tidak menentukan aborsi sebagai kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat kepada semua orang tidak diperluas sampai pada perlindungan terhadap anak dalam kandungan pada trimester pertama. Next. Demikian pula jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pengguguran Kandungan Belanda. Perlu ditegaskan bahwa aborsi yang dibebaskan di Belanda adalah aborsi aman atau safe abortion sampai dengan janin berusia 12 minggu. Di Indonesia tidak dikenal batas waktu yang demikian itu, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam kandungan mulai dari saat konsepsi sampai sebelum dilahirkan. Perlindungan kepada anak dalam kandungan lebih jelas lagi dengan adanya pernyataan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan dengan Pancasila. Next. Sekian dari kami, kembali kepada moderator. Baik, gimana Bu? Kita langsung masuk sesi pertanyaan, Bu. Ya, boleh. Silakan. Nanti ketua kelompoknya atau nanti anggota yang ditunjuk ya, silakan untuk memimpin sesi diskusi. Ya, Ibu harapkan juga dari adik-adik ya. Ya, gimana? Sesi pertama 3 pertanyaan dulu atau gimana, Bu? Boleh, Ibu rasa ditampung aja semuanya dulu. Nanti yang silakan nanti pada kelompok yang mana yang mau direspon terlebih dahulu, tergantung kesanggupannya atau mungkin pemahaman yang dimiliki kelompok ya. Mungkin dari misalnya pertanyaan nomor 5 dari teman-temannya mungkin itu lebih dikuasai oleh kelompok, bisa menjawab nomor 5. Jadi nggak Ibu rasa tidak perlu dibatasi ya. Jadi dibuka ini ya, itu agar diskusi juga lebih hidup. Nanti andai ini sekarang sudah jam ini, nanti kalau misalnya tidak terjawab semuanya ya,
nanti itu bisa mohon juga ada bantuan dari teman-teman kelompok untuk menyalin, nanti dibuat semacam kayak tabel gitu ya adik-adik ya. Jadi gunanya apa? Tabel ada nomor, ada pertanyaannya ya, yang bertanyanya siapa, kemudian jawabannya apa. Nah itu nanti direkap ya, pertanyaan dan juga jawabannya itu dalam ini Microsoft Word adik-adik. Microsoft Word ya, itu tugasnya kelompok 1, nanti itu di-share dikirim ke ibu dan juga ke teman-temannya lagi. Ya nanti itu setelah dikirim ke ibu, nanti ibu akan posting juga di Island. Ya bahwasanya nanti kan dinilai nih ya perkuliahannya adik-adik ini, nanti kan ibu record ini ya, itu memang semuanya itu nanti ada bapak ibu yang memang mengawasi bahwasanya kita ini memang untuk proses perkuliahan hari ini itu belajar dan jenisnya itu seperti apa. Nah, jadi mereka bisa memantau itu melihat. Kadang-kadang nggak harus, mungkin ada beberapa nanti yang juga kita ibu upload ke ini ya, untuk videonya tadi ya. Ya ini kan nanti kan direcord, terus kita ibu edit dipotong lah nanti yang berapa mungkin yang layak untuk dimasukkan ke Island ya, terutama tadi yang layak itu kan dari presentasi dari teman-teman kelompok 1. Nah itu mungkin beberapa aja mungkin yang begitu yang diupload, mungkin nggak semuanya, tergantung juga nanti bagaimana waktu dari ibu yang tersedia ya untuk mengedit dan lain-lainnya itu. Oke adik-adik, jadi semuanya jadi well documented, jadi semuanya. Jadi untuk ininya, untuk proses nanti sesi diskusi juga ada tertera nanti disisipkan di Island. Ya, nanti adik-adik yang bertanya ya setelah disampaikan langsung pertanyaannya, silakan juga pertanyaan itu ini dituliskan juga di kolom chat ya. Itu tujuannya apa? Memudahkan nanti teman-teman dari kelompok 1 untuk mendata kembali ya, membuat list tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka rangkum atau mereka rekap di Microsoft Word tadi nanti. Ya, silakan teman-teman kelompok 1. Yang ini ya bagusnya kan itu kan sudah dibagi per kelompok ya adik-adik ya. Jadi teman-teman kelompok 1 yang melakukan sesi presentasi ya. Kemudian ini sesi diskusi dipimpin oleh kelompok 1. Nanti adik-adik yang tidak ada yang kelompok yang lainnya itu mungkin mengutus perwakilan masing-masing kelompoknya untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok 1. Oke, setuju ya? Ya, silakan. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi. Kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator kelompok. Izin bertanya, Silakan. Izin bertanya, moderator. Kan bergantian saja ya teman-teman. Nih, ini caranya ya, interupsi sebentar kelompok 1 ya, untuk yang bertanya agar bisa terdata. Ini sudah ada yang resen aja nanti, jadi yang mana itu nanti teman-teman kelompok 1 nanti mungkin akan mengimbau lagi nanti yang belum menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk melihat dari yang udah resen ini. Ya, silakan. Baik, silakan resen teman-teman yang ingin bertanya. Sebentar. Mohon bantuannya teman-teman kelompok 1 agar bisa ditunjuk. Teman-teman. Baik, yang pertama kepada Sylvia, silakan. Moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manisih Putri, BP 1911211054. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok yang telah menyajikan bahan materi perkuliahan kita. Pada hari ini kita membahas materi pelajaran mengenai abortus. Jadi mengenai persoalan tindakan aborsi Indonesia itu tentunya terdapat beberapa peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi.
yang ingin saya tanyakan itu bagaimana jika terdapat oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang membuka jasa aborsi ini secara ilegal yang tentunya telah melanggar peraturan yang berlaku. Jadi sanksi apa yang diberikan terhadap oknum-oknum tersebut mengingat tindakan ilegal seperti ini tentunya dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan reproduksi yang tidak diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Zilvia, nanti untuk pertanyaannya mungkin silahkan disampaikan lagi ini ya, dituliskan kembali di kolom chat ya Zilvia. Ya, oke. Selanjutnya kepada Mezi, disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah menyampaikan materi tentang aborsi. Nah, tadi di pembahasan kelompok tadi ada membahas tentang cara yang digunakan dalam aborsi, yaitu ada cara secara tradisional dan ada juga secara modern. Nah, menurut kelompok, manakah yang lebih aman melakukan aborsi dengan cara modern atau dengan cara tradisional? Kemudian, apa saja dampak yang mungkin terjadi jika melakukan aborsi secara tradisional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Mezi. Selanjutnya kepada Putra Isyah, disilakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Aisyah Ramadhani, BP 19/11/21/1010. Izin bertanya, tadi di makalah kelompok itu ada membahas mengenai kampanye kondom. Nah, saya izin bertanya, mengenai kampanye kondom ini kira-kira diadakan dengan sasarannya siapa? Dan jika remaja termasuk sasarannya, apakah itu tidak menimbulkan risiko si remaja nantinya akan melegalkan seks bebas? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Piot. Selanjutnya kepada Laras, disilakan. Baik, terima kasih kelompok. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Putri Adila, BP 19/11/21/1024. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Salah satu penyebab aborsi itu karena terjadinya seks pranikah yang dilakukan oleh kebanyakan remaja. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa saja faktor yang mempengaruhi para remaja ini berani untuk melakukan seks pranikah yang berujung aborsi dan tentunya akan berakibat buruk kepada tubuhnya sendiri, dan bagaimana cara penanggulangannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kepada Sonia, disilakan. Baik, terima kasih Wafik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Asrifomi Tanjung, BP 19/11/21/1048 dari kelompok 6. Seperti yang kita ketahui, semakin hari semakin banyak kita dengar kasus-kasus hamil di luar nikah dan juga tindakan aborsi yang dilakukan dalam hal untuk menghilangkan janin tersebut. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 1 terhadap seorang wanita yang hamil di luar nikah dan dia ingin tetap mempertahankan kehamilannya tersebut, tetapi di satu sisi lagi orang tuanya memaksanya untuk melakukan aborsi, bahkan dengan sengaja memberikan makanan ataupun minuman yang membahayakan si ibu dan juga janinnya. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sonia. Izin bertanya, Bu. Iya, Wafik. Udah menampung 5 pertanyaan, Bu. Apa ditanya lagi atau jawab dulu? Baik, Bu. Ya, silakan. Baik. Kami dari kelompok 1 izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya.
Baik, pertanyaan dari Mezi akan dijawab oleh Aulia. Kepada Aulia disilakan. Baik, terima kasih Wafik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mezi, yaitu di makalah kelompok 2 dijelaskan ada dua cara yang digunakan dalam aborsi, yaitu cara modern dan tradisional. Menurut kelompok, manakah yang lebih aman melakukan aborsi dengan cara tradisional atau modern? Serta apa saja dampak yang mungkin terjadi jika dilakukan aborsi secara tradisional? Baik, saya coba menjawab. Yang pertama yaitu manakah yang lebih aman? Tentu lebih aman yang modern karena dibimbing oleh tenaga medis. Dan untuk dampaknya yaitu kami menyebutkan ada beberapa cara tradisional. Untuk yang lazim digunakan oleh remaja yang seks pranikah itu ada memakan nanas. Dan dampak nanas sendiri akan memiliki dampak yaitu pendarahan abnormal pada sang ibu. Selanjutnya yaitu olahraga yang berlebihan tentu tidak hanya mencelakai janin, tapi juga mencelakai sang ibu sendiri. Begitu juga dengan menjatuhkan diri secara sengaja. Sedangkan untuk coitus maka akan berdampak pada pendarahan abnormal karena rangsangan yang dipaksakan tadi. Yang untuk berendam akan mengakibatkan hipertermia pada ibu hamil karena suhu tubuh yang meningkat dan tidak dapat mengeluarkan keringat. Dan untuk yang terakhir itu perut diurut secara kasar atau dipukul-pukul dapat berakibat pergerakan janin yang tidak normal. Oke, dikembalikan kepada Wafik. Baik, terima kasih Aulia. Dikembalikan kepada Mezi. Bagaimana Mezi? Baik, terima kasih atas jawabannya Aulia, sudah jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zilvia. Pertanyaannya itu mengenai persoalan tindakan aborsi di Indonesia. Tentunya terdapat beberapa peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Bagaimana jika terdapat oknum aborsi yang melakukan secara ilegal, sanksi apa yang diberikan kepada oknum tersebut? Berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 194 tersebut juga mengatakan bahwa dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang sengaja dengan melakukannya. Ketentuan lebih lanjut juga terdapat pada Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 299, itu barang siapa yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Kemudian menurut pasal 346 KUHP, itu seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu terancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut pasal 347, barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Menurut pasal 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Mungkin sekian dari saya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, jika tidak dikembalikan kepada Zilvia. Bagaimana Zilvia?
Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti sanksi yang diberikan kepada oknum-oknum yang sengaja membuka jasa aborsi ini secara ilegal cukup berat. Jadi semoga tidak ada lagi yang pembukaan secara ilegal ini. Terima kasih penjelasannya kepada kelompok, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zilvia. Selanjutnya pertanyaan dari Laras akan dijawab oleh Cynthia. Kepada Cynthia disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Laras. Untuk pertanyaannya yaitu salah satu penyebab aborsi itu karena terjadinya seks pranikah yang dilakukan oleh kebanyakan remaja. Yang ingin ditanyakan yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi para remaja ini berani melakukan seks pranikah yang berujung aborsi, dan tentunya akan berakibat buruk kepada tubuhnya sendiri, dan bagaimana cara penanggulangannya. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi para remaja ini berani melakukan seks pranikah, ada beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, mungkin saja hubungan remaja tersebut dengan orang tuanya kurang baik atau tidak harmonis. Yang kedua, bisa juga karena minimnya kontrol dari orang tua terhadap pergaulan remaja tersebut, sehingga bisa saja remaja tersebut menjadi lepas kontrol terhadap dirinya. Terus ada juga mungkin dari pengaruh negatif dari teman-teman sebayanya atau teman-teman sepermainannya, atau juga karena pacarnya. Jadi ada juga remaja ini yang berpikiran keinginannya itu untuk dapat diterima oleh lingkungan pergaulan remaja itu, sehingga dia itu ikut-ikutan dengan apa yang teman-temannya itu lakukan gitu. Terus ada juga mungkin karena kurangnya pengetahuan remaja mengenai infeksi menular seksual atau juga HIV/AIDS. Terus mungkin juga karena kurangnya pemahaman agama pada remaja itu. Terus bisa juga karena remaja itu juga sudah terpapar dengan media pornografi. Nah, untuk cara penanggulangannya ada beberapa cara. Yang pertama, pemerintah setempat bisa bekerja sama dengan Kapolsek maupun puskesmas setempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi di mana baik dari pihak kepolisian maupun tenaga promkes dari puskesmas akan keliling-keliling dari satu sekolah ke sekolah lainnya untuk memberikan penyuluhan tentang apa itu kenakalan remaja dan apa itu pergaulan bebas, serta dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari remaja yang terjerumus dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas ini. Terus yang kedua, untuk menghindari adanya kenakalan remaja atau pergaulan bebas ini, maka pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian selaku pihak yang memang bertanggung jawab akan keamanan dan ketentraman masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli, di mana strategi patroli ini bersifat preventif, karena dengan melakukan patroli di berbagai tempat di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah tempat-tempat yang rawan untuk dijadikan tempat untuk kegiatan mesum. Maka remaja tentu akan lebih berpikir ulang untuk melakukan kenakalan atau perbuatan mesum ini. Terus selain itu, upaya dalam penanggulangan kenakalan remaja ini juga bisa dilakukan dengan cara merazia penjual-penjual yang menjual barang-barang seperti kondom dan lainnya kepada remaja. Terus yang terakhir juga bisa pemerintah bisa mengadakan program untuk pendalaman dan peningkatan ilmu agama kepada para remaja dengan cara mengadakan program kajian rutin atau wirid remaja tiap minggunya, atau menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti diadakannya pesantren kilat di bulan Ramadan dan lain-lainnya. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cynthia. Dikembalikan kepada Laras. Bagaimana Laras? Baik, terima kasih kepada Cynthia dan juga kelompok 1. Jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Putra Asia akan dijawab oleh Febrike. Kepada Febrike disilakan.
Baik, teman-teman, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Aisyah, yaitu tentang isu kampanye kondom. Apakah itu targetnya juga remaja? Maka Menteri Kesehatan Nafsiyah Mbo angkat bicara terkait isu masalah kondom yang diangkat banyak pihak telah mendorong perilaku seks bebas di kalangan remaja dengan mempermudah akses kondom. Nafsiyah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengkampanyekan kondom di kalangan anak sekolah dan remaja, tetapi kepada kelompok seks berisiko. Nafsiyah mengatakan penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko merupakan salah satu indikator tujuan pembangunan milenium MDGs poin ke-6. Seks berisiko, kata Nafsiyah, saat ini sudah terjadi di hampir semua kelompok usia. Mau tidak mau, kita harus menghadapi itu. Seks berisiko adalah setiap hubungan seks yang berisiko berakibat penularan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS, gonore, dan sipilis, ataupun risiko kehamilan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Dalam siaran pers kepada Kompas, Menkes juga mengatakan bahwa kampanye kondom yang dilaksanakan sepihak bukan sembarang kampanye. Sasaran kampanye yang jelas mereka yang memiliki seks berisiko dengan target MDGs. Mungkin hanya itu kepada teman-teman. Apakah ada tambahan? Terima kasih. Baik, terima kasih Febrike. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Nah, ya Wafik. Nah, ini tadi kan Ike menjelaskan bahwasannya sasarannya itu bukan remaja, tapi lebih ke arah orang-orang mungkin ya, individu-individu memang yang berisiko tinggi untuk ini ya, apa namanya, terjadi mungkin STDs di situ ya, PMS di situ, HIV/AIDS di situ. Nah, sekarang yang kelompok yang risiko tinggi ini siapa? Adik-adik, mau kelompok 1 menjawab boleh atau kelompok yang lainnya? Yang dimaksud di sini kelompok yang berisiko tinggi itu siapa berarti? Kalau remaja kan berarti kan sama aja kayaknya berarti nanti remajanya bisa salah kaprah ya, berarti legal berarti nggak apa-apa ya udah kayak gitu kan, malah tinggi nanti angka ini apa namanya seks pranikah pada remaja. Nah, berarti sasaran yang kelompok berisiko tinggi terjadinya untuk seks yang apa namanya kita kan tujuannya penggunaan kondom itu kan agar tidak terpapar yang namanya apa namanya PMS ya atau HIV/AIDS ya, penyakit menular seksual. Nah, sekarang berarti yang apa kelompok apa tuh yang berisiko tinggi untuk terpapar HIV/AIDS ataupun PMS ini, Adik-adik? Izin menjawab. Usia dewasa. Ya, silakan. Inayah lebih dulu, habis itu baru Miza. Silakan Inayah. Ya Bu, mungkin kelompok yang beresiko yang dimaksudkan ini kampanye kondom ini bisa diberikan kepada misalnya kepada wanita-wanita yang bekerja dalam hal-hal yang seks bebas seperti itu. Kemudian ada juga yang kepada LGBT gitu Bu. Itu. Ya, bagus ya. Jadi memang wanita-wanita yang mungkin ya dari pekerjaannya erat bersinggungan dengan yang namanya seks bebas tadi ya, memang itu yang dia jajakan, memang kan dia itu yang dia apa namanya dia tawarkan ya, dia offer ke orang lain ya, yang nantinya tentu menjadi pelanggan atau customernya mereka. Nah, itu siapa? Jelas-jelas mungkin di sini PSK berarti ada ya, berarti apa itu? PSK ya, atau wanita ini kalau dulu mungkin WTS, kalau sekarang lebih dari segi ininya memang perilaku dari segi ininya ya, perilakunya yang coba kita tidak apa namanya kita tidak inilah tolerir ya gitu ya kan, karena memang terkait dengan ini menjajakan ini tadi seksual tadi ya gitu kan. Jadi tidak, kalau dikasih wanita tunasusila itu lebih ke subjeknya, rasanya dari etiknya mungkin walaupun apa tidak tanduk yang mereka buat itu tidak secara etisnya tidak baik ya,
tidak baik dan juga banyak erat mungkin nanti terpapar untuk risiko PMS dan lain-lain, tapi di ini kan mungkin ya sebutannya menjadi PSK. Jadi itu bagus ya Inayah ya. Kemudian kalau Miza ada yang mau ditambahkan? Mungkin kurang lebih sama Bu, tapi mungkin sasarannya lebih ke usia 21 tahun ke atas Bu, gitu Bu. Usia 21 tahun ke atas. Usia 21 tahun ke atas ini kalau dia misalnya sudah menikah ya atau enggak belum menikah ya. Kalau kita ini bagaimana nih adik-adik ya gitu ya dengan yang sudah diinikan oleh Miza, berarti yang mana nih? Yang mana yang sasaran yang desain ini kondom ini ya, selain dia untuk melindungi ya pasangan kita ya, itu tentunya harapan kita di sini monogami, tapi kalau misalnya kalau PSK tentunya tidak ya, karena memang customer-nya banyak ya kan, berganti-ganti pasangan. Nah, kalau misalnya tidak berganti-ganti pasangan, ya, tidak berganti-ganti pasangan, monogami aja dia. Kira-kira peruntukannya kondom ini seperti apa? Mencegah kehamilan, Bu. Nah, iya, mencegah kehamilan. Ya, jadi apakah boleh yang 21 tahun ke atas ini? Ya, ini balik lagi kita mungkin bicaranya nih perilaku. Jadi kalau kita sasarannya tadi mungkin ya yang PSK tadi ini tentunya bukannya dia yang menggunakan, tentunya nanti pelanggannya ya, pelanggan dari si PSK itu yang menggunakan gitu. Nah, kemudian nanti kalau yang untuk 21 tahun ke atas, balik lagi ke bagaimana perilakunya dia, apakah dia konotasinya kalau orang bilangnya suka jajan ya, jajan di luar itu maksudnya ya suka mencari yang kayak seperti itu ya gitu. Tentunya dia juga harus seperti yang sudah Miza jelaskan tadi, dia juga harus orang-orang dengan yang memang perilakunya masih suka jajan di luar ya, sementara dia mungkin belum menikah tapi sudah bekerja ya, ataupun tidak remaja-remaja ya, memang yang ini apa namanya, kadang yang sudah dijelaskan tadi temannya oleh si Cynthia tadi ya, terkait dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang memicu tindakan aborsi itu, ini mereka juga harus pakai itu gitu, harus menggunakan kondom karena perilakunya seperti itu gitu. Jadi yang resikonya apakah HIV/AIDS itu ya juga akan hanya terpapar itu hanya dari PSK? Tentunya tidak. Kedua-duanya ya, PSK-nya nanti misalnya karena dia sudah berganti-ganti pasangan, berarti orang yang nantinya yang menjadi pelanggannya bisa juga terpapar dari HIV/AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya gitu. Tapi apakah dari pelanggannya bisa juga menularkan ke PSK-nya? Bisa juga. Ya namanya orang udah dia memang secara aktif dia sudah sering jajan di luar tadinya, itu otomatis PSK-nya mungkin tidak hanya itu aja, tapi udah ganti-ganti juga gitu. Ya, bisa juga dia ada juga memang secara dari ininya mungkin dia belum menikah ya. Belum menikah, tapi ada juga ya beberapa kalau kita lihat studi kasus di lapangan itu memang dia setia, memang kadang-kadang yang PSK yang dia kunjungin itu aja gitu. Berarti adik-adik PSK-nya yang A itu aja, tapi yang berarti chance untuk beresikonya besarnya berarti yang mana? Dia kan nggak bisa larang PSK yang A ini untuk jangan ya, kamu nggak boleh hubungan dengan yang lain, hanya dengan saya saja, kan nggak bisa karena profesinya sudah seperti itu, dia PSK gitu. Jadi berarti yang peluangnya lebih besar untuk terpapar ini mana? Yang laki-laki ini, yang 21 tahun yang dibilang Miza tadi, itu dia yang beresiko. Berarti dia harus sadar diri dengan tindakannya dia, dengan perilakunya dia tadi itu memilih jalan seperti itu, berarti dia berisiko tinggi untuk terpapar PMS atau HIV/AIDS. Ya. Nah, dan juga tadi itu mungkin yang PSK tadi ini kembali lagi dengan ini kita di sini adalah topiknya tentang aborsi ya. Tentunya seberapa banyak ini mungkin ada beberapa pelanggannya, ini balik lagi juga studi kasus yang pernah Ibu jalani ya pada tahun 2019 lakukan ya, bahwasanya PSK itu ya dia bargainingnya offering dengan dengan pelanggannya itu, kalau misalnya begini, kalau tidak wear condoms itu harganya sekian, kalau pakai kondom harganya sekian gitu.
Kalau tidak mau pelanggan tidak mau menggunakan kondom, oke, harganya naik tinggi. Karena PSK-nya otomatis dia lebih berisiko tinggi kan, terpapar HIV/AIDS ataupun PMS. Jadi ada harga. Jadi jasa yang ditawarkan ini harganya sekian. Kayak kita potong rambut, mau potong rambut aja bayar 20.000. Pakai krim bat sekian. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik. Bagaimana juga praktek-praktek dari yang PSK ini selama COVID-19 itu juga suatu hal yang menarik sebenarnya dikaji, tapi untuk meneliti mereka itu juga tidak, kita harus punya punya link yang cukup untuk bisa masuk ke situ. Termasuk tadi disebutkan oleh Inayah tadi ya, bagaimana ini untuk LGBT ya, LGBT penggunaan kondom ya, dia namanya aja LGBT ya kan. Apalagi misalnya LSL ya, seperti ketahui HIV/AIDS di Kota Padang itu di Sumbar itu yang paling tinggi. Ibu lupa di mana ya rankingnya, yang paling yang kota-kota besar di Padang itu yang untuk HIV/AIDS itu tinggi, ada Padang, ada Pariaman ya, ada Pariaman, ada satu lagi di Bukit Tinggi ya. Jadi sebelumnya ini mungkin nggak ada. Kita lihat sekarang fenomenanya seperti itu, fenomena gunung es, sama kasus aborsi ini juga fenomena gunung es, di mana aborsi ini suatu tindakan yang memang aib ya adik-adik ya, aib, di mana aborsi itu tentunya ada kehamilan yang tidak diinginkan di situ. Jadi bagaimana orang tersebut berupaya mencari jalan pintas dengan aborsi untuk menyelesaikan masalahnya, padahal sebenarnya masalahnya belum selesai, banyak lagi resiko-resiko yang tentunya mengancam nyawa, dan juga risiko-risiko nantinya juga terkait dengan hukum pidana yang akan diterapkan kepada baik orang yang pelaku dari aborsi dan juga orang yang membantu tindakan aborsi tersebut. Ya, jatuhnya berarti kemana ke case-nya, ke tindakan pidana. Nah, itu adik-adik ya. Oke, itu so far ininya dulu. Nah, silakan ini kelompok, ini masih ada pertanyaan dari Sonia Ashifa. Ya, yang belum. Ada satu lagi, Bu. Iya, silakan kelompok, nanti Ibu tambahkan lagi nanti di akhir. Baik, pertanyaan dari Sonia akan dijawab oleh Kak Andini. Kepada Kak Andini, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sonia, yaitu bagaimana tanggapan kelompok terhadap seorang wanita yang hamil di luar nikah dan ingin mempertahankan kehamilannya, sedangkan di suatu sisi orang tuanya memaksa untuk melakukan aborsi, bahkan dengan sengaja memberikan makanan atau minuman yang membahayakan si ibu dan juga janinnya. Menurut saya, dari segi wanitanya sudah benar ya, karena dia ingin mempertahankan kandungannya. Sebab melakukan seks bebas itu sudah dosa besar, dan tidak mungkin dia akan menambah dosanya dengan menggugurkan kandungannya. Tapi dari segi orang tuanya, tidak seharusnya dia menyuruh anaknya untuk melakukan aborsi. Sebab aborsi itu dilarang baik dari segi hukum maupun segi agama. Dan kebijakannya sudah dibacakan oleh Wafik sebelumnya. Terus kalau dia mempertahankan kandungannya, keluarganya merasa malu. Kalau masalah malu, pastilah keluarganya malu. Tetapi apa dengan aborsi, malu tersebut akan hilang begitu saja? Tentu tidak. Setidaknya kalau dia tidak melakukan aborsi, hanya malu yang didapati oleh keluarga tersebut. Sedangkan dia telah mengurangi dosa untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Malu pun bisa akan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Tetapi kalau dia menyuruh anaknya untuk melakukan aborsi, maka orang tuanya akan merasa malu dan juga mendapatkan dosa dari tindakan aborsi tersebut. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Oke. Nih, bagaimana adik-adik yang lain, kelompok yang lain menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh anggota kelompok 1 nih, Andini. Apakah ada yang lainnya selain dari hukum dari
aborsi itu melanggar hukum dan juga dari agamanya itu sinful, berarti dosa. Nah, itu yang lainnya apa? Adik-adik, bahwa malu. Izin menambahkan. Ya silakan Inayah. Izin menambahkan sedikit terkait pertanyaannya. Tadi kan Sonia bertanya bagaimana jika orang tuanya tidak setuju, bahkan sampai memberikan semacam obat atau upaya yang dilakukan orang tuanya tanpa disadari anaknya, agar anak ini bisa kandungannya itu gugur seperti itu kan. Yang pertama, orang tua juga harus sadar bahwa resiko jika melakukan upaya pengguguran kandungan itu sendiri sangat banyak, apalagi upaya penggugurannya ini tidak dilakukan oleh tenaga medis yang ahli. Misalnya seperti bisa jadi anaknya nanti bisa pendarahan hebat, atau mungkin bisa mengakibatkan kemandulan kepada anaknya di kemudian hari, atau mungkin saja anaknya memang keguguran, tetapi untuk anak selanjutnya yang akan dilahirkan oleh putri mereka bisa jadi memiliki kecacatan atau kondisi yang tidak normal karena akibat dari pengaborsian yang tidak sesuai dengan tindakan medis ini. Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, bagus ya Inayah. Jadi selain nanti dia itu ada pendarahan, berarti end up-nya lebih worse-nya lagi apa adik-adik? Ada pendarahan di situ, berarti yang worse lagi, lebih buruk dari pendarahan itu apa berarti risikonya akan mengancam nyawa dari si remaja tersebut yang melakukan tindakan ini apa namanya, tindakan aborsi yang tadi dilakukan dibantu oleh orang tua, itu apa yang lebih worse-nya lagi? Meninggal dunia. Iya, mengancam nyawa, meninggal dia karena pendarahan ya kan. Udah jelas ini kan dilakukannya kayak tradisional nih, traditional abortion, berarti berarti itu lebih ke arah tuh unsafe abortion ya, aborsi yang tidak aman ya. Aborsi itu apakah serta-merta itu boleh? Memang kita ketika tidak menginginkan anak itu lagi, terus sudah aborsi aja gitu. Apakah seperti itu legal? Apakah justifikasi seperti itu adik-adik? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana yang betulnya seperti apa? Yang betulnya seperti apa? Ya, ini apa? Mirna, silakan Mirna. Aborsi yang sesuai dengan di bidang kedokteran, Bu, yang apa ya kalau dibilangnya? Tentunya yang seperti sudah dijelaskan teman-teman kelompok 1 tadi, yang modern tadi itu ya, modern abortion ya, tentunya dengan yang mematuhi dari guidelines dari untuk ini terkait safe abortion ya, bukan unsafe abortion ya. Jadi safe abortion itu tentunya apakah langsung serta-merta bisa dilakukan seperti itu, adik-adik? Apa ada ya seperti ini Mirna bilang tadi dibantu oleh dokter. Terus kalau udah dibantu sama dokter, step lanjutnya apa nih? Kalau dokternya ke dokter nih, dok saya mau aborsi gitu, ya kan? Terus dokternya bilang oke, apa tidak oke, ya? Atau ada diagnosa atau ada arahan lagi dari dokternya? Ada 3, pilih yang mana? Mungkin dia diterima kalau misalnya yang mau mengaborsi ini korban dari pemerkosaan atau mungkin bisa mengancam nyawa dari ibu yang mengandung begitu. Oke, ya. Itu ya. Kalau yang nomor 1 yang Ineh bilang tadi itu apa tadi Ineh ya? Kalau dia korban pemerkosaan. Nah, yang kedua itu karena mengancam nyawa. Kita bahas dulu mengancam nyawa. Kita bahas dulu yang nomor 1 ya. Itu karena dia korban pemerkosaan. Nah, kalau terkait dengan itu, apakah itu juga legal di tangan dokter untuk memutuskan ya, atau diserahkan kembali ke ini? Karena ini urusan pemerkosaan ini ya, adik-adik ya, termasuk dengan ini kasus yang ini sebenarnya ini kan kalau hamil di luar nikah ini bisa jadi memang suka sama suka atau enggak memang dia korban dari pemerkosaan ya. Kalau suka sama suka ya ini biasanya ya itu kembali lagi memang keputusannya kadang-kadang memang ada di tangan. Sebenarnya apa sih sebenarnya ya? Yang sebenarnya itu ada namanya konsep bodily autonomy
ya teman-teman kita di UNFPA ya UNFPA ya. UNFPA itu memang yang selalu pemerhati terhadap anak-anak dan juga para ibu-ibu dan juga remaja-remaja putri ya, khususnya terkait salah satunya dengan aborsi ini ya adik-adik ya. Jadi kalau memang sudah seperti itu, dia menjadi korban pemerkosaan, tapi dari segi umur dia masih kecil, belum dianggapannya itu misalnya masih semua keputusannya itu ada di tangan orang tuanya, ya kan? Tapi dia sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang terkadang masih menimbulkan pro dan kontra terkait kebijakan atau penerapan atau regulasi yang akan dibentuk terhadap orang-orang yang menjadi korban pemerkosaan adik-adik. Apakah itu seutuhnya akan diserahkan kepada si korban untuk menentukan nasibnya ke depan, apakah willing untuk melanjutkan dari kehamilan sebagai akibat dari tindakan pemerkosaan ataupun tindakan seks pranikah yang sudah dia lakukan, ataupun untuk melakukan terminasi terhadap kehamilannya tersebut. Nah, ini dua hal yang menjadi fenomena saat ini gitu, yang belum duduk sampai saat ini gitu. Seperti apa gitu ya, apakah ini akan itu seperti bodily autonomy tadi. Bodily autonomy itu diserahkan aja ke ininya gitu. Tapi kalau misalnya diserahkan begitu, nggak selesai sampai di situ masalahnya adik-adik. Berarti kita nggak dapat solusinya. Jadi kasus-kasus demikian rupa ini seperti yang rape-nya, oke lah, mungkin itu kita bicaranya gender, bagaimana respect each other antara masing-masing gender, bagaimana perlakuan gender lain terhadap wanita itu ya equal gitu, saling menghormati. Jangan lagi ada yang underestimate gender seperti khususnya bagaimana ya di sini laki-laki biasanya memandang perempuan itu jauh lebih rendah daripada laki-laki, menganggap bahwa perempuan itu ya oke, mungkin perempuan itu secara ini dari itu mungkin dianggap lemah ya dan lain-lainnya. Tapi justrunya apa yang gender yang lawan dari gender itu laki-laki di sini, dia harusnya memproteksi dari kaum perempuan tersebut dan juga anak-anak, bukan berperilaku malahan underestimate atau merendahkan ya dari kaum perempuan tersebut ya. Jadi nah hal-hal seperti ini tentunya butuh pemahaman yang cepat adik-adik. Berangkat dari bagaimana ya pola asuh yang diterapkan pada laki-laki tersebut ya, ataupun ya kita tentunya perempuan sedari dini, dari kecil ya, pola asuh yang diterapkan orang tua seperti apa, misalnya dari bagaimana perilaku dari kedua orang tua kita, bagaimana ibu kita memperlakukan bapak ya, ayah kita, kemudian bagaimana ayah kita memperlakukan mentreat ibu kita dengan baik ya. Nah hal-hal itu ya bonding antara orang tua dan anak dan lain-lainnya itu yang menciptakan nanti anak-anak tersebut tumbuh ya, nanti ketika dewasanya dia juga dapat menghargai gender kedua gender tadi, lawan gendernya gitu ya, bagaimana dia ibunya mentreat dia dengan baik gitu ya kan ya, contohnya laki-laki ya kan, mengasuh dia dengan baik gitu, ramah, tidak melakukan dia keras, jadi gitu memberikan edukasi yang baik ibunya. Nextnya one day ketika laki-laki ini dia tumbuh menjadi dewasa, tentunya dia juga akan menghargai perempuan sebagaimana ibunya mengajar apa yang sudah ditanamkan dan dia juga diajarkan oleh ibunya kepada si laki-laki, anak laki-laki ini. Betul nggak adik-adik? Ya kan? Sekarang adik-adik kan dilihat tuh, kadang kita adik-adik jalan misalnya di mana, disuit-suitin ada nggak? Ada kan? Pernah menerima perlakuan atau enggak, mungkin di toilet atau kayak apa gitu. Itu suatu udah tindakan, udah pelecehan namanya. Nah itulah budaya-budaya seperti itu tentunya tidak perkara mudah yang bisa instan di fix langsung ketika ada itu. Kamu nggak boleh kayak gitu, nggak baik, nggak bisa begitu. Butuh memang intervensi jauh lebih ke hulunya lagi ya, sedari dini penanamannya. Nah jadi ya itu dari pemerkosaan tadi ya adik-adik, bagaimana pemerkosaan itu tidak bisa, memang itu yang belum sekarang belum tuntas ya Inayah ya, bagaimana penerapan terkait apakah legal atau tidak legalnya, tentunya akan bijak memang kalau ya semuanya dari aspeknya mungkin nanti akan berbeda-beda sudut pandangnya. Orang mungkin ya udah diserahkan aja ke ininya, ke yang jadi korban pemerkosaannya, yang pelakunya ya dihukum setimpal dengan ininya ya, dengan apa yang sudah dia perbuat ya kan, agar nanti dia tidak berlaku hal yang sama kembali ya kan. Yang untuk menjadi korban ya diberikan diberikan hak ya, privilege-nya ya,
haknya dia bagaimana dia mau, apakah dia mau raise janin yang ini yang di dalam kandungannya itu melanjutkan kehamilannya atau enggak dia mau terminasi. Terminasi ini tentunya kita harus perhatikan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1, bahwasannya yang di Indonesia seperti apa tadi. Nah, itu tentunya kita mengkaitkan dengan ke situ. Undang-undang yang ada di Indonesia seperti apa. Berdasarkan itulah makanya apakah itu nanti tentunya juga ada pertimbangan dari dokter ya, dokter yang akan membantu nanti proses dari safe abortion tadi ya. Bahwasannya apakah ini akan dilanjutkan kehamilannya atau tidak. Ya, pertimbangan-pertimbangan banyak melibatkan banyak tidak hanya dokter di sini, juga bagaimana peran dari orang tua ya. Jadi ketika anak sedang menghadapi masalah tersebut ya yang mengguncang dirinya, tentunya udah malu ya, kayak dibilang tadi sama Andini ya, malunya ini mungkin tinggal ini aja ya dipindahkan. Kadang ada beberapa orang tua ya, dilihat kita ada case-case yang itu dipindahkan aja anaknya ke lain daerah ya kan, di situ ada juga akhirnya anak tersebut memang akhirnya dia meneruskan kehamilannya sampai dengan, karena ketika anak hamil apakah kita tidak hanya bisa memandang bagaimana korban tersebut terpuruk karena dia korban pemerkosaan terus dia mau terminasi kehamilannya, bagaimana dengan janinnya di kandungnya? Apakah dia juga memiliki hak untuk hidup? Iya. Jadi nggak hanya bisa satu aspek aja. Ini udah jadi korban, kita kasihan, ya udah terminasi aja. Terus yang janinnya gimana? Memang dia masih kecil, dia belum tumbuh, belum matang, belum aterem, belum ini untuk dilahirkan. Tapi apakah itu kita punya hak atau wewenang kita untuk melakukan terminasi pada kehamilan tersebut? Apakah itu merupakan suatu tindakan yang manusiawi? Ya, tentunya enggak, ya kan? Kalau adik-adik banyak lihat mungkin ada bayi-bayi yang kadang di akibat dari tindakan aborsi itu ketemu di bak sampah, udah jadi mayat, udah jadi ini ya kan, udah membusuk, udah digigitin sama anjing, kan kasihan kita ngeliatinnya. Ada yang dibuang ke sungai, ya kan? Ini kembali lagi, walaupun apapun tindakan yang sudah mereka lakukan itu sudah celah, ya secara hukum tidak, secara pidana itu memang suatu tindakan yang amoral ya. Ketika mereka sebagai dampak dari kegiatan seks pranikah yang sudah mereka lakukan ya ini biasanya orang yang seks pranikah yang suka sama suka ini biasanya itu kadang-kadang ada beberapa case yang juga akhirnya mereka ditunggu sampai matang janinnya, sampai bayinya sampai aterem ya, sampai aterem dilahirkan dengan baik, mereka nggak sanggup untuk raise karena malu tadi, akhirnya ditaruh mungkin di panti asuhan. Ditaruh di dalam ini ada kita sering lihat di TV itu ya, ditaruh di dalam keranjang atau enggak kardus, di situ dikasih surat, letter. Ini bukan untuk dicontoh ya adik-adik ya. Dikasih surat, terus dikasih baju-bajunya yang mana memang sudah dibelikan, dititipkan di situ. Itu akan jauh lebih baik, tidak menambah yang namanya dibilang oleh tadi dosanya, mungkin ya jelas dosa. Tapi apakah dengan mengakhiri kehamilan dengan membunuh tadi ya, misalnya itu bayinya itu sudah bernyawa, sudah tidak boleh sebenarnya dilakukan terminasi kehamilan, dia lakukan, dosanya justru kan apa? Semakin bertumpuk tumpuk gitu. Nah itu dia, makanya itulah alasannya mengapa sebelum kita itu memikirkan segala sesuatunya dengan bijak, dengan baik ya, dengan matang sebelum kita melakukan sesuatu. Karena once kita sudah melakukan sesuatu ya, apalagi suatu perilaku seperti ini, kadang-kadang kita nggak bisa antisipasi nanti dampak dari yang muncul dari akibat tindakan yang sudah kita lakukan itu. Ya, tadi gimana juga tadi temannya nih yang siapa tadi yang menjelaskan, Cynthia ya, kalau tidak salah Cynthia itu bagaimana menggambarkan juga ya memang bagaimana peranan dari orang tua di sini, peranan dari orang tua mengontrol para anak-anaknya agar tidak terpapar media terlalu banyak, terlalu sering gitu, dibatasi, dan juga bagaimana mengontrol harus ada barrier, ada self esteem dari remaja tersebut ya. Yang self esteem ini tentunya berdasarkan dari apa? Pengetahuan yang sudah dia miliki, yang sumbernya bisa dari mana? Dari guru, dari sekolah, dari materi-materi yang diajarkan, ya, materi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, yang ini juga masih menjadi PR sampai dengan saat ini belum terrealisasi ya adik-adik ya. Kemudian juga bagaimana peranan dari teman sebaya, harus pandai-pandai memilih teman ya, dan juga peran orang tua, ya. Peranan orang tua seperti apa? Kadang orang tua kita itu kadang-kadang memang semua orang tua itu berkesempatan memang punya anak, tapi tidak semua orang tua itu
bisa membimbing atau mengajarkan dan memberikan hak-hak yang memang seharusnya itu anak-anak itu wajib ketahui, wajib anak-anak dapatkan. Ya, oke adik-adik. Nah, jadi itu banyak lagi. Ini kita sampai jam berapa perkuliahannya? Udah habis ya? Belum, Bu. Hah? Belum ya? Sampai jam berapa kita perkuliahannya? 12.40 ya? 12.40. Oh, oke, 12.40. Nah, jadi ya itu ini pertanyaan dari yang disampaikan kelompok 5 juga udah habis ya adik-adik ya. Jadi kita masih ada waktu kira kurang lebih ini ya 13 menit. Nah, jadi itu adik-adik ya dari apa yang bisa kita simpulkan dari topik kita hari ini. Dari yang bisa membantu nggak one by one kira-kira topiknya dari yang sudah kita pelajari hari ini itu apa aja? Ini terkait dengan fenomena pandemi saat ini. Ada tadi beberapa, tadi Bu lupa siapa yang menjelaskan apakah itu yang udah menjawab pertanyaan teman-teman ini ya. Ada beberapa tadi yang menyinggung tentang KTD. Wafik ya, siapa tadi itu? Ada yang menyinggung tentang KTD. Apa itu KTD itu? Caca, Mama lagi. Jadi ada namanya KTD ya. KTD itu kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu berarti sama juga dengan namanya unintended pregnancy. Ya, atau unwanted pregnancy. Ya. Anak ibu marah, dia disuruh diam, barusan marah dia. Jadi ini dia masih kelas 2 SD adik-adik ya. Jadi gini, KTD ini ketika pandemi ini gimana case-nya? Ayo, Semakin meningkat dia. Kenapa KTD meningkat selama pandemi? Ayo. Karena orang kayak banyak gabut gitu, Bu. Nggak ada kerjaan jadi. Gabut itu apa, Adik? Ibu nggak tahu. Nah, ketawa nih Laras nih. Gabut itu apa? Ibu sampai nanya, sempat tanya sama anak ibu, kebetulan ada yang sekarang dia sudah masuk semester berapa dia sekarang nih? Semester 5 ya. Semester 3. Gabut tuh apa sih? Ada dia pernah jelasan tapi ibu lupa gitu. Apa tuh gabut? Kayak nggak ada kerjaan. Gabut, nggak ada kerjaan. Oke, jadi gabut tuh nggak ada kerjaan gitu ya, istilahnya ya nggak tahu aja mau ngapain karena pemberlakuan dari PPKM atau PSBB ya, istilah lamanya dulu ya. Jadi bingung aja, nggak tahu nih gitu mau ngapain gitu ya, gabut. Akhirnya udah deh, inilah kayak gitu ya gitu. Lah kan gimana bisa begitu? Kan ini dia di PPKM dihambat mobilitasnya supaya memutus mata rantai dari penyebaran COVID-nya. Kok bisa jadi ini? Berarti melanggar PPKM dong, keluar-keluar, ya kan? Nah, jadi ya KTD ini semakin meningkat ya dikarenakan satu ya mobilitas kita yang dihambat itu tadi untuk keluar ya agar memutus mata rantai penyakit. Yang menariknya ketika seseorang itu dia dihambat ininya ya aktivitasnya keluar dan lain-lain, otomatis dia banyak, contohnya yang legalnya aja lah kita bahas ya. Yang legalnya itu suami istri nih, Pak Sutri nih. Di rumah aja ya kan biasanya dia yang si bapak ngantor gitu, yang si ibu kadang di rumah atau enggak dua-duanya ngantor. Sekarang mereka ngumpul aja di rumah nih gitu ya, gabut ya kan. Gabut lagi jadi ujungnya gabut nih yang suami istri, akhirnya apa yang ada kepikiran, lihat istrinya lagi ke dapur, lihat istrinya ke kamar mandi, lihat istrinya ya kan, ke kasur lihat istrinya tidur ya, itulah akhirnya breeding lah dia ya kan, breeding dia aktif ya kan, akhirnya KTD lah adik-adik. Nah udah KTD ini gara-gara apa? Akses untuk terkait dengan kontrasepsi selama pandemi gimana? Ya kan adanya pembatasan kunjungan ke vaskes ya kan. Satu misalnya gara-gara apa? Gara-gara itu mungkin ada di puskesmas itu yang anggota nakesnya ada yang terpapar, akhirnya dia close lockdown nih ya kan. Otomatis kan di tracing semua tuh yang ada kontak dengan si nakes, misalnya terpapar nakes A ini kena, berarti teman-temannya ada kontak di tracing ya kan. Nah, dilakukan lagi tracking, akhirnya testing juga 3T ya kan. Nah udah gitu
akhirnya terkait pembatasan kunjungan ke puskesmas ya, dikarenakan memang tidak boleh berkerumun ya kan, nggak seperti biasanya. Mungkin dia bisa hanya terima 10 orang aja nih untuk pelayanan ininya gitu ya kan selama pandemi. Akhirnya yang untuk akses kontrasepsi tadi atau KB tadi menjadi ini kesulitan ya aksetor KB ini gitu kan, dimana itu berarti kalau untuk terkait dari datanya berarti apa? Unmet need KB-nya gimana adik-adik? Meningkat ya kan, akhirnya bermuncullah tinggi-tinggi si KTD tadi ini. Nah KTD ini namanya kehamilan tidak diinginkan, ya nggak diinginkan. Kenapa nggak diinginkan? Dia merasa mungkin anaknya udah cukup. Tapi dia nggak KB-nya nggak KB yang ini yang nggak permanen ya, seperti tubektomi atau vasektomi. Dia tubektomi itu misalnya saluran tuba falopinya itu perempuan ya, itu diputus ataupun diikat ya agar nanti itu proses konsepsi tidak terjadi, tidak bisa bertemu dengan si sperma ya kan, karena kan dia dari ovarium dia jalan nih produksi sel ovum ya, sel telur kan. Kita kalau perempuan ada punya ovarium 2 ya, kanan kiri adik-adik ya. Nah dia jalan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada sel spermanya gimana? Ya dia siklus reproduksinya berputar lagi, dia kembali lagi seperti itu terus gitu. Nggak ada sel sperma, gimana bisa hamil? Nah, ketika dia melakukan aktivitas tadi itu ya, koitus tadi ya dengan pasangannya ya, suami istri tadi, akhirnya kehamilan. Nah, ketika sudah hamil terjadi apa? Sudah sebelumnya ada konsepsi, akhirnya ini kadang-kadang mereka ternyata ada syukur-syukur nanti itu bisa cepat sadarnya, ternyata gejala ini apa namanya fisik yang dia temui itu kadang-kadang ada kan perempuan itu sadar dia kalau dia udah kayak kita aja mau haid kan kerasa ya adik-adik ya, mungkin kayak gimana itu kita beda-beda, itu tergantung, ada yang nyeri gitu kan ininya gitu kan nyeri haid ya, ada yang mungkin yang lain mungkin dari payudara atau seperti apa, itu beda-beda ininya kondisinya tiap perempuan, karena kan status hormonal dari masing-masing perempuan itu berbeda-beda ya, dia makanya nggak sama gitu. Jadi gejala-gejala yang muncul ketika proses menstruasi dan kehamilan terjadi pun kadang-kadang juga berbeda. Nah terkait KTD tersebut akhirnya fenomena apa yang muncul? Baby boom ya. Jadi angka kehamilan yang tidak diinginkan meningkat ya, akhirnya banyak angka kelahiran meningkat, dipicu juga kadang-kadang seiring dengan kondisi perempuan-perempuan yang hamil, yang dimana ketika mereka terpapar itu tentunya terpapar COVID-19 ini ya, tentunya kondisinya itu akan jauh lebih berat, karena kan kondisi biologis atau fisiologis ibu hamil itu selama kehamil itu memang berbeda dengan orang yang tidak hamil. Itulah yang menyebabkan ketika dia terpapar justru dia akan mengancam nyawa dari si ibu hamil, itu juga janin yang dikandungnya ya, karena udah terpapar tadi. Kalau misalnya belum terpapar ya gimana? Kalau belum terpapar sih peluang untuk ininya sama aja dengan orang yang tidak hamil ataupun laki-laki, sama aja gitu. Tapi ada isunya ya, bagaimana tingkat mudah terpaparnya COVID-19 ini, ada antar gender itu juga ada kajiannya juga, katanya mungkin lebih mudah, ibu lupa ya ini apakah laki-laki atau perempuan yang lebih mudah terpapar dari COVID itu, ada ininya tuh, ada ada kajian, ada artikelnya ya, terutama bagaimana kita tahu bahwasannya si COVID-19 ini ya, SARS-CoV-2 ini dia ininya di paru-paru ya, dia di paru-paru, di mana itu ada namanya enzim angiotensin koenzim 2, yaitu dia bertugas untuk melindungi paru-paru. Nah itulah di situ ya dia menjadi reseptor kita ya di dalam tubuh, di paru-paru, untuk yang dikejar oleh si SARS-CoV-2 ini, virus ini. Nah itu adik-adik, jadi makanya ya kenapa orang-orang yang sudah terpapar COVID itu dia mengalami kadang-kadang memang paru-parunya ketika yang udah kasus-kasus yang berat itu dia sesak napas ya dan lain-lainnya, karena yang dia kejar reseptor ACE2 itu yang melindungi dari si paru-paru. Jadi reseptor itu jadi dia kayak kunci dengan lubang kunci, jadi mereka tek gitu pas udah ikatan, nanti ketemu lagi, jadi mereplikasi dia dirinya banyak-banyak. Kalau kita bagaimana prokesnya kita jelek, dia bisa hebat itu si virusnya itu mereplikasi dirinya, sampai sekarang muncul namanya mutasi-mutasi virus, sampai yang sekarang ada delta yang turunnya dari India. Nah delta varian, ada namanya delta plus lagi adik-adik, turunannya dari itu lebih bahaya. Ada yang namanya fleeting movement, kita nggak pakai masker atau nggak kita pakai maskernya nggak benar ya,
taruhnya cuma di apa? Di mulut aja, hidungnya nggak diperhatikan ya kan. Lewatlah ini orang yang apa yang mungkin dia nggak notice, dia nggak tahu kalau dia punya apa terpapar COVID ya kan. Dia lewat, jaraknya mungkin nggak jauh ya. Jaraknya nggak jauh, itu ada namanya fleeting movement adik-adik. Fleeting itu meloncat ya. Jadi lewat, dia bersin, kita napas ya, bernafas, jadi ruangnya udah gitu, ruangannya tertutup pula ya, yang poor ventilation-nya jelek, kenalah kita. 5-10 detik hanya butuh waktu untuk Delta 1 menularkan ke orang yang ada di sekitarnya. Kalau tidak pakai masker yang properly, yang tidak baik ya. Makanya sekarang kalau dulu mungkin orang cuma bilang Kementerian Kesehatan pakai masker itu cuma 1, sekarang disuruhnya 2 lapis. Ya, 2 lapis itu bukan masker bedah dua-duanya, tapi masker bedah di dalam, masker kain di luar. Gunanya apa? Ya untuk tadi ini, kan masker kain itu dia kan erat ya adik-adik ya, erat. Jadi memang kalau orang yang tidak biasa pakai masker, jadi kesannya kayak sapi apa namanya sesak gitu Bu, nggak bisa napas, udah pakai masker di dalam lagi pakai masker di luar, tapi ya seperti itu adanya, masih bisa, tapi kita memang butuh waktu untuk adaptasi ya, adaptasi untuk penggunaan masker tersebut. Nah jadi kita kembali lagi ke KTD tadi, KTD ini meningkat. Nah kita kembali lagi ke topik kita hari ini, aborsi juga akan meningkat ya, dimana tahun 2020 ya itu ada beberapa teman dosen ya di FKM yang merilis itu di WA grup bahwasanya itu ada praktik aborsi ilegal malam. Jadi praktiknya itu jam 12 malam baru terima pasien. Nah, itu fenomena. Dan tahu adik-adik yang menjadi pelanggannya siapa? Itu remaja-remaja belia itu masih muda-muda. Ya, masih muda-muda, mereka itu yang menjadi pelanggan dari praktik aborsi ilegal itu. Nah itu sempat keciduk, nggak tahu kayak gimana ininya lagi kelanjutan kasusnya seperti apa. Jadi ya itu ya adik-adik ya, kadang-kadang memang yang terkait dengan topik kita hari ini berarti yang kita harus tarik dari kesimpulannya apa adik-adik? Ya untuk aborsi ini seperti apa? Yang bisa kita kalau di Kesmas ini kita berarti belajarnya yang peranan kita itu berarti di aspek apa? Promosi apa? Aspek apa? Ada preventif, ada promotif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Di part mana kita Kesmas berperan adik-adik? Promotif dan preventif. Nah, promotif dan preventif. Nah, kalau ininya dulu deh. Preventifnya kayak apa nih agar aborsi ini apa namanya semakin bisa inilah dulu ya, berarti yang kita rujuk ke sini unsafe abortion-nya lah. Kalau safe abortion itu tentunya kita melihat lagi yang tadi seperti kita jelaskan ya, memang ada beberapa hal ya, memang kondisi yang memang mengkhawatirkan jika kehamilan tersebut dilanjutkan, tentunya lebih ke kondisi dari si ibu ya yang hamil ini dan juga nanti janin yang akan dikandungnya, itu satu ya, itu kalau itu yang bagaimana tuh aborsi itu bisa legal ya, misalnya itu legal berarti dia harus safe abortion dan juga berapa kondisi tersebut. Nah berarti untuk mengeliminir nih kejadian-kejadian ini akan tidak semakin banyak ya, apa kira-kira terutama ini yang aborsi ini kita lihat kan kayak case tadi itu banyak remaja-remaja akhirnya yang melakukan tindakan aborsi, pergi ke praktik-praktik aborsi ilegal seperti itu. Nah kira-kira preventifnya apa adik-adik? Satu pergaulan. Apa? Mengatur untuk tidak bergaul bebas sampai ke seks gitu. Oke, mengatur agar tidak melakukan pergaulan yang bebas, seks bebas itu. Nah, itu caranya kayak gimana, adik-adik? Ini Diana. Atau yang lainnya? Dengan membatasi diri dengan lawan jenis, Bu. Dengan membatasi diri dengan lawan jenis. Nah, oke, good. Nah, ini berarti sudah ada barrier di situ, ada self esteem di situ. Nah, cara agar tidak ada gejolak dalam diri untuk ini apa namanya untuk berdekatan dengan lawan jenis itu seperti apa? Tadi ini nyambungnya sama yang dijelasin sama ini, sama siapa? Cynthia Pratama. Ayo, siapa yang bisa merangkum apa yang dijelaskan oleh Cynthia tadi? Apa nih? Agar tidak berdekatan dengan lawan jenis itu apa yang harus diinikan, diupayakan? Apa adik-adik? Memperkuat ilmu agama.
Memperkuat ilmu agama, kata Laras. Nah, yang lainnya ada nggak? Bagus, Laras, apa lagi? Mungkin menjaga itu, Bu, menjaga gaya berpakaian dan gaya berbicara kita terhadap lawan jenis agar tidak mengundang hasrat ataupun nafsu mereka terhadap diri kita, Bu. Oke. Berarti ya mungkin menjaga perilaku kita. Ya bagus ya Sonia ya, menjaga perilaku kita, menjaga juga attitude kita, terus apa namanya? Cara berbusana. Nah, ya. Itu oke, bagus. Apa lagi? Dari aspek religiositasnya tadi yang sudah disebutkan oleh siapa tadi, Laras ya, Diana juga yaitu tadi di 3, mungkin jaga inilah kita jangan terlalu dekat ya, tapi juga enggak ini juga ya, maksudnya tuh gimana, enggak mau berteman ya, tetap kita berteman sama, apalagi kalau di sekolah kan kalau misalnya adik kuliah kan ada teman laki-laki, ada teman perempuan, tetap kita bergaul dalam konotasi yang positif ya. Kayak misalnya kita kolaborasi mengerjakan tugas dan lain-lainnya gitu. Siapa lagi? Religiositas sudah. Terus apa tadi tuh? Yang kedua tadi yang dijawab Sonia tadi ini ya. Apa tadi dijawab Sonia? Ibu ngeblank. Menjaga gaya berpakaian dan juga gaya berbicara kita. Menjaga gaya berbusana ya, mungkin ya sikap dan lain-lainnya. Oke, good. Nah, apalagi yang ketiga? Mungkin bisa early sex education. Hal yang bermanfaat. Ya, ada tadi Mirna, siapa tadi ada hal yang bermanfaat terdengar sama sex education. Nah, ini yang Mirna yang sex education tadi yang samar-samar terdengar, siapa lagi tadi tuh? Melakukan hal yang bermanfaat. Melakukan hal yang bermanfaat, Bu. Jadi pas waktu kosong dia nggak kayak buka situs-situs yang memicu pornografi gitu. Kenapa ini pornografi ini bisa memicu tindakan perilaku seksual pranikah? Ada yang tahu nggak? Ya, ketika remaja ya yang seharusnya itu dia melakukan hal-hal yang positif ya, yang menunjang bagaimana mungkin ya belajar dengan baik, itu meningkatkan pengetahuannya dengan agama, bagaimana caranya mendekatkan diri juga dengan keluarga, gitu, komunikasinya juga baik dengan keluarga, memilih teman juga yang baik tentunya gitu ya. Sama ada peribahasa kalau main-main dengan orang yang jual parfum tuh pasti kita kecipratan wanginya juga. Nah, kalau kita sedikit banyak bergaul dengan teman-teman yang tentunya tidak baik, tentunya pasti sedikit banyak juga akan memberikan pengaruh yang negatif juga ke kita gitu. Nah, jadi ketika kita remaja banyak mengakses konten-konten pornografi di media ya, tentunya otak remaja itu sudah didesain sedemikian rupa batasannya dia baru belum boleh mengakses konten itu gitu. Ketika remaja mengakses itu ya, jadi ada namanya itu dopamin ya, ada lagi namanya lain-lainnya itu akan dia meningkat belum ini pada sebelum waktunya. Nah, ketika itu meningkat sebelum waktunya ya, dia minta reward ya, ada reward di situ. Ya pasti gitu kan gambar-gambarnya ini pasti ada reward, ada ini nanti yang tergantung seberapa banyak, seberapa sering remaja tersebut melakukan melihat ya konten-konten pornografi. Semakin sering dia melihat konten-konten pornografi tersebut, makanya tentunya dampak yang munculnya terkait dengan reward dan juga tinggi kadarnya dopamin tadi yang muncul akibat mengakses konten-konten pornografi tersebut, akhirnya mengakibatkan remaja itu untuk ini rewardnya memang dia harus ini melampiaskan sebagai dari bentuk yang dia lihat itu gitu. Nah, akhirnya mungkin dia punya teman perempuan ya, teman perempuan yang mungkin temannya saja ya kan. Kemudian apalagi dia punya teman yang memang di situ dianggapnya sebagai teman dekatnya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah seks pranikah atau rape tadi, pemerkosaan tadi adik-adik, karena dia minta reward, dia nggak bisa tuh nggak terkontrol karena apa? Dia sering lihat-lihat kayak gitu. Beda halnya dengan remaja yang mungkin secara tidak sengaja melihat konten pornografi. Kalau kita lihat di YouTube atau enggak di web sekarang tuh ya, misalnya itu kadang bertebaran tuh kan iklan-iklan yang kayak misalnya Ibu pernah lihat itu ini yang animasi segala macam itu ya, ada tuh ini konten animasi tapi kadang remaja mungkin salah kaprah dikirain itu
suatu hal yang bisa dilihat ternyata itu yang tidak appropriate untuk mereka lihat ya, karena mereka belum pantas untuk mereka untuk melihat tayangan-tayangan dewasa. Akhirnya itu beda halnya case-nya dengan memang orang yang sengaja sekali mencari itu untuk melihat itu ya. Dampaknya pun berbeda adik-adik. Orang yang tidak sengaja melihat dan dia tidak mau melihat lagi itu, saya gitu kan, dengan orang yang memang secara ini dia memang mengakses itu dan itu frekuensinya sering, berbeda. Nah itu rewardnya pun yang diminta untuk dari otak kita, tubuh kita ya. Otak kita ini kan semuanya yang mengatur tubuh kita di bawah ini kan semuanya itu kan otak. Nah jadi sudah ada di sini tuh ininya tinggi, akhirnya ya udah seperti itulah, akhirnya muncul angka pemerkosaan tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana tidak hanya remaja ya, adik-adik ya, miris kadang-kadang kita bagaimana yang kakeknya atau enggak orang tua kandungnya atau enggak pamannya yang memperkosa keluarga yang seharusnya dia protect, dia lindungi. Gara-gara apa? Gara-gara paparan media ini akibat dari situs-situs pornografi tadi ini adik-adik. Ya itu libidonya menjadi tidak terkontrol gitu. Nah itu tadi, makanya tadi juga ada ya bagaimana itu kita senantiasa misalnya lebih melihat mungkin ke arah jauh hal yang lebih bermanfaat. Tadi terdengar ada bermanfaat, mungkin mending daripada lihat itu mending kita baca Al-Quran ya kan, atau membaca buku yang tentang buku-buku motivasi, atau enggak melakukan aktivitas fisik ya, atau enggak berbaur dengan ya walaupun kita pandemi kita kan masih bisa keluar ketemu tetangga, bersosialisasi dulu walaupun jaga jarak ya kan, masih bisa itu untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga ya kalau seperti apa gitu ya kan, pokoknya untuk mendistraksi pikir-pikiran seperti itu ya. Misal pun nanti kelihatan sesekali iklan-iklan itu caranya meminimalisir seperti itu adik-adik itu ya. Oke adik-adik, mungkin ini sudah habis juga waktunya ya adik-adik, juga ini udah masuk waktu sholat zuhur. Jika nanti ada masih yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan nanti di MS Team ya adik-adik ya. Di MS Team itu kita kan ada nanti hasil recordnya dari video kita, proses pembelajaran kita hari ini, nanti bisa dilihat lagi nanti adik-adik. Mohon jangan di-delete ya, kadang-kadang beberapa pertemuan yang tahun lalu itu ada mungkin salah ini karena nggak familiar dengan MS Team, akhirnya ke-delete, kehapus recordingnya. Jadi jangan dihapus ya, jangan, kalau misalnya ini jangan diinikan. Jadi biar bisa bisa nanti untuk direview lagi nanti mungkin dari beberapa adik-adik masih nanti mungkin ada yang ingin mereview lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, ya terima kasih ya, absensi jangan lupa yang di iLearn, kita kasih applause ya untuk penghargaan yang tinggi untuk teman-teman dari kelompok 1 yang sudah melakukan sesi presentasi dengan sangat amat baik ya. Ada Wafik ya, ada Aulia, ada Febrike, ada Cynthia ya, ada juga Andini ya. Dan juga banyak yang lainnya nih, Ibu nggak hafal namanya satu-satu ya kan. Ada siapa ini, ada Coralia, ini Coralia nggak kedengaran suaranya ya, yang tadi jawab cuman ini aja. Aska juga, Aska ini kayaknya juga tadi susah dia untuk keluar masuk untuk di admit tapi nggak masuk kayaknya ya. Jadi terima kasih ya kelompok 1, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya ya. Ini ada tadi Ibu, ada Zulfia, ada Mezi Francisca, ada Putri Aisyah, ada Laras Putri, ada Sania Ashifa ya. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Ibu harapkan di pertemuan kita yang ke depan ya, minggu depan juga seperti ini ya, seperti ini minimal. Jadi diskusinya hidup, banyak nanti yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalnya nggak ada seperti ini, tentunya ya udah sekedar begitu aja, nggak ada take away message-nya, nggak ada adik-adik. Oke, take home message-nya nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Banyak maaf dari Ibu atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama. Yuk, kita stop ya. Yuk.